Mas Danang, saya ke Anda sekarang. Tadi alasannya masalah harga, lebih murah membeli pakaian bekas impor ketimbang industri tekstil di negeri sendiri. Barang Ada komentar pakaian nggak tuh? bekas atau limbah buangan lah Pak. Nah Kasarnya itu, gitu lah. gimana tuh Mas Danang? Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Jadi kita dari sektor industri ya, kita mewakili industri IKM, industri besar terkait dengan manufaktur garment dan tekstil. Tapi barang-barang bekas yang disebut oleh Kang Mas Aryo Bima tadi terkait dengan importasi masuknya itu adalah sampah, ya kan? Itu sampah, zero, nilainya itu zero. Jadi ketika nilai zero itu di-compare dengan atau di head to head kan dengan hasil produksi garment atau clothing industrinya teman-teman di pelaku IKM, ya jelas nggak masuk Mas. Mereka akan bisa menggunakan harga yang sangat murah untuk mendekati nol, sementara harga produksi dari teman-teman IKM terkait dengan banyak ekosistem dari tekstil itu sendiri, harga bahannya, harga tukang jahitnya, harga ongkos listriknya, ya kan? Dan bagaimana bisa berkomparasi antara barang bekas yang sudah menjadi limbah itu dengan barang baru yang diproduksi dengan ekosistem harga, infrastruktur harga yang ada di Republik kita? Jelas nggak masuk. Korban yang pertama akan terjadi, yang akan muncul adalah teman-teman di pelaku IKM, industri garment. Mereka yang memproduksi, sorry nih Mas Aryo Bimo, memproduksi kaos partai. Ya kan? Mereka yang memproduksi hijab, memproduksi gamis, memproduksi baju-baju kaos untuk keperluan sehari-hari. Baju-baju yang Bapak bisa lihat di mall dan di pasar-pasar. Itu kan komparasinya, head to headnya ke situ Mas. Jadi bagaimana pemerintah mesti melindungi industri ini atau melindungi trade-nya, ya kan? Nah, sudut pandang kita berpikir bahwa pemerintah mestinya melindungi industrinya, karena dalam industri itu terdapat efek domino yang harus dijaga, karyawannya, keluarga karyawannya, ibu kosnya, tukang ojeknya. Tapi kalau industri trade-nya itu kan cuma sedikit orang yang terlibat di dalam trade itu, apalagi trade-nya, ilegal lah. Atau trade-nya ya memasukkan sampah ke Republik kita. Dan bagaimana itu bisa membantu ekosistem ekonomi kita bisa tumbuh. Sehingga kalau dikatakan bahwa thrifting ini mengancam industri tekstil dalam negeri? Yes, tekstil dalam negeri itu pasti terpengaruh. Gini logikanya, kalau teman-teman kita produsen IKM, ya produsen garment yang di level IKM, mereka tidak bisa berkompetisi, mereka akan mati, ya kan? Kalau mereka mati, mereka tidak akan beli tekstil, tidak akan beli kain-kain, ya kan? Yang produksi kain-kain industri besar mati juga karena nggak punya konsumen, ya kan? Kemudian karena industri besar ini mati, industri yang lebih besar lagi di sektor hilir garment ikut mati juga, karena industri suplai tekstilnya tidak ada. Nah, rentetan ini kemudian akan mengarah kepada perbankan. Perbankan nanti juga bisa ya problem karena likuiditas mereka yang masuk ke industri tekstil dan garment menjadi terpengaruh di situ kan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sekedar menutup celah thrifting dari bahan impor itu akan merugikan satu segmen industri IKM, tidak. Efek domino panjang sampai dari industri tekstil besar, garment besar, dan perbankan. Yang ancaman 3,5 juta pengangguran yang dibilang Menteri Koperasi dan UKM Ya, juga bisa? kami sepakat dengan itu. 3,5 juta itu adalah karyawan, pegawai, dan mereka yang terlibat secara langsung di dalam industri mulai dari hulu tekstil sampai hilir garment. Termasuk mereka yang memproduksi di level IKM. Tapi level IKM ini relatif pegawainya kecil-kecil lah, sedikit-sedikit lah. Ya. Tapi di industri garment itu besar, puluhan ribu, sehingga sangat rentan dengan berbagai kebijakan sistem fiskal. Satu hal lagi, karena ini masih